Halo, selamat pagi saudara. Saatnya Anda menyaksikan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air. Selama 30 menit ke depan bersama saya Nanda Aprilia. Inilah Jurnal Nusantara, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sementara Mukti Harjo Kidul, Semarang, Jawa Tengah mulai dikeluhkan warga. Warga mengaku aroma tak sedap ganggu aktivitas. TPS yang berada di Kecamatan Pedurungan ini menjadi TPS yang menampung sampah dari Kelurahan Mukti Harjo Kidul dan Pedurungan. Selain kapasitas yang terbatas, tumpukan sampah yang menggunung ini terjadi karena ada warga luar yang membuang sampah di TPS tersebut. Warga berharap Pemkot maupun dinas terkait segera mencari solusi agar tumpukan sampah segera diangkut. TPS itu kelihatannya seperti itu. Terus sekarang gimana? Ya sekarang numpuk jarang diangkut. Jadi numpuk banyak ini. Terus dari warga seperti apa, Pak? Dari warga banyak yang mengeluh, yang terutama yang dekat. Itu keluhannya apa, Pak? Keluhannya masalah baru. Terkait TPS yang ada di Mukti Harjo Kidul yang saat ini dalam penanganan ekstra kami, memang di sana ternyata setelah kami cek di lapangan itu memang sampah-sampah yang ada di sana bukan hanya dari wilayah sekitar. Yang seharusnya di TPS Mukti Harjo Kidul itu hanya untuk melayani wilayah Togosari dan Mukti Harjo Kidul. Tetapi ternyata setelah kita cek di lapangan, sampah yang ada di sana itu berasal dari semua wilayah. Dan itu yang merupakan menjadi suatu keprihatinan kami, dan ini perlu adanya pengawasan ekstra di wilayah tersebut. Di Ambon, Maluku, Pemkot Ambon mengerahkan 15 armada untuk bisa mengangkut tumpukan sampah yang berada di kawasan Ahuru Arbes. Sebelumnya warga menggelar protes dan juga memblokade jalan lantaran tumpukan sampah yang menggunung. Usai mendapat protes warga, Pemkot Ambon langsung bergerak cepat dengan mengerahkan 15 armadanya untuk mengangkut sampah. Petugas DLHP Ambon mengatakan sampah didominasi limbah produksi hingga sisa tebangan pohon. Sebelumnya saudara, Senin 12 Januari kemarin, sejumlah warga protes dan memblokade jalan karena tumpukan sampah yang menggunung. Satu armada biasanya kapasitas muat normal itu 5 ton. Tapi karena yang kita muat di sini bukan cuma sampah, tapi ada tanah, ada beton. Rata-rata itu 6 sampai 7 ton satu. Dan masyarakat sekitar sini tidak mungkin sampah seperti ini. Ini banyak yang buang ini kan toko perusahaan. Kemudian ada mobil-mobil yang ambil sampah di tempat-tempat yang ambil uang. Kemudian datang tidak buang ke TPA, buangnya ke sini. Jadi campur, di sini ada beton, ada makanan kadaluarsa, kemudian ada tebangan pohon. Beralih ke informasi lain saudara, akses transportasi di lintas nasional Takengon PD Aceh Tengah mulai dipulihkan. Pasca banjir bandang dan juga longsor, Kementerian PU melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh mempercepat pembangunan jembatan Bailey agar mobilitas warga bisa kembali berjalan. Pembangunan jembatan Bailey di ruas nasional Takengon PD terus dipercepat. Saat ini progres pembangunan telah memasuki tahap pemasangan lantai. Di lintas Takengon PD, sedikitnya 3 jembatan putus akibat banjir bandang dan juga longsor. Selain itu, terdata sebanyak 49 titik longsoran di Aceh Tengah. Badan Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN telah melakukan pembersihan material longsor serta membuka akses darurat. Upaya ini dilakukan agar mobilitas warga bisa segera normal dan distribusi logistik bisa berjalan lancar. Melaksanakan
pengerjaan install jembatan Bailey yang kita harapkan 5 hari ke depannya bisa tuntas dengan pemasangan lantai dan bisa fungsional menuju akses ke Kota Takengon. Pelajar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat terima perlengkapan sekolah. Program ini untuk meringankan beban orang tua, terutama dari kalangan tidak mampu. Berikut liputannya untuk Anda. Perlengkapan sekolah berupa seragam, tas, topi hingga sepatu sekolah diberikan kepada sejumlah pelajar sekolah dasar dan SMP di Kecamatan Singkawang Barat. Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin bilang, program ini tidak hanya di Singkawang Barat. Sementara untuk sumber pembiayaan, ada yang berasal dari alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dan ada pula hasil aspirasi anggota DPRD Kota Singkawang. Tujuannya selain meringankan beban orang tua, juga jangan sampai ada lagi alasan putus sekolah akibat ketiadaan biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Dan upaya mencapai itu tentu selain sekolah ini sudah gratis, ada pembiayaan lain misalnya baju dan sebagainya juga sudah difasilitasi oleh pemerintah. Fasilitasi oleh misalnya pemerintah daerah ataupun DPRD sinergi bersama untuk memberikan masyarakat itu kemudahan. Maka harapan kita Singkawang jauh harus ada penekanan tentang anak-anak putus sekolah. Pemberian bantuan ini diapresiasi oleh anggota DPRD Kota Singkawang. Meminta bantuan untuk peralatan dan perlengkapan sekolah karena menurut mereka sekolah gratis memang gratis, tapi untuk beli baju, seragam, sepatu, tas itu perlu uang. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Singkawang, kepada Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sudah merealisasikan apa yang diidam-idamkan masyarakat. Saat ini angka putus sekolah di Singkawang tergolong tinggi, mencapai 4.000 orang di berbagai jenjang pendidikan. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Bengkulu ditargetkan mulai beroperasi mulai Juli 2026 saat tahun ajaran baru. Sekolah ini akan menampung 1.000 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah memulai pembangunan sekolah rakyat terpadu yang dipusatkan di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu di atas lahan seluas 7 hektar. Sekolah rakyat ini dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat senilai 251 miliar rupiah dengan fasilitas gedung belajar, asrama, kantor, kantin hingga laboratorium. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menyebut proses pembangunan ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru. Pada Juli 2026 nanti dipastikan sekolah sudah mulai beroperasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Nantinya sekolah ini akan menampung setidaknya 1.000 siswa dari keluarga tidak mampu, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Sekarang ini sudah tahap pengembangan, mereka sudah mulai mendaftarkan, membangun pagar keliling, itu sekarang udah proses. Untuk target selesai sendiri apa? Insya Allah target mereka selesai bulan 6. Karena bulan 7 siswa-siswi baru akan masuk. Yang kedua ini target kita 1.000 siswa. Kita mengambil dari 9 kabupaten kota, kecuali Kaur. Ada Kaur berdiri sendiri. Usulan rencana pembangunan sekolah rakyat di daerah lainnya akan mulai dibangun di tahun depan. Sekolah rakyat itu direncanakan berdiri di setiap kabupaten dan kota. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Bergeser ke Sumatera Utara, saudara, di balik kehidupan baru penyintas bencana di Tapanuli Selatan, ada sukarelawan Pardangdang atau juru masak yang bekerja dengan ikhlas menyiapkan kebutuhan makan dan juga minum untuk pengungsi setiap harinya. Berikut liputannya untuk Anda. 1 bulan lebih pasca musibah banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, harta benda serta tempat tinggal rusak bahkan hanyut tersapu akibat ganasnya musibah ini yang memaksa penyintas bencana tinggal dalam posko-posko pengungsian. Di balik kehidupan baru penyintas bencana terdapat sosok relawan tanpa pamrih yang setiap harinya rela menyiapkan makan dan minum para pengungsi.
Resdi Nasution, seorang pardangdang atau juru masak di posko pengungsi Batu Hula di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ia bersama 11 rekan lainnya rela menghabiskan waktu seharian demi membutuhi pangan para pengungsi. Lelah panas dilakoninya demi memasak nasi bagi para penyintas bencana ini. Setiap harinya Resdi harus memasak beras hingga 500 kg untuk 1.365 warga penyintas bencana yang kini tinggal dalam pengungsian. Hal serupa juga dilakoni para ibu-ibu yang rela membantu menyiapkan berbagai jenis gulai bagi para penyintas bencana ini. Gitu, kalau yang kita rasakan ya capek, panas, ya gimana dah, kita kerja di panas-panasan kayak gini kan bang, kita tuang masak, ya kita membantu relawan, ya suka, pokoknya kita ikhlas lah untuk membantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula. Harapannya apa nanti bang, supaya terbantu lah ya masyarakat ini? Ya supaya terbantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula biar cepat pulih kembali. Yang penting kami menjaga kesehatan para pengungsi kami di sini untuk makanan yang tidak pernah kotor ataupun yang bersih di belakang. Hingga kini penyintas bencana dari 4 desa terdampak masih hidup dan tinggal dalam pengungsian setelah rumah mereka rusak dan hanyut atau enggan untuk kembali setelah trauma atas musibah banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai jeda kita simak penanganan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam menangani banjir yang seolah jadi tamu tahunan. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Untuk ini baru sampai di depan gedung DPR di Jawa Barat. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur. Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Berikut live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa ya Bang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran. Setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Jurnal Nusantara. Ratusan warga di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, terpaksa mengungsi akibat banjir yang menerjang permukiman mereka. BPBD Makassar mencatat sekitar 380 warga kecamatan Biringkanaya mengungsi. Dari 380 warga yang mengungsi merupakan warga kecamatan Biringkanaya. Mereka tersebar di beberapa lokasi pengungsian. Selain posko pengungsian, BPBD Makassar menyiagakan ratusan personelnya di beberapa lokasi terdampak banjir agar penanganan kepada warga terdampak lebih cepat. Tim kami terus melakukan pemantauan karena intensitas hujan masih berpotensi meningkat. Personel dan yang diterjunkan dan bantuan yang disalurkan sejauh ini BPBD telah menerjunkan kurang lebih 122 personel. Banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga kini masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat. Banjir seolah jadi tamu tahunan yang selalu datang tanpa pernah surut. Makassar banjir lagi. Ya, kata ini kembali terulang. Dan jangan tanya sudah berapa lama, karena selalu datang saat musim penghujan tiba. Tengok saja di awal tahun 2026 ini. Banjir kembali menerjang perumahan BTM Kodam 3 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Puluhan rumah terendam banjir setinggi setengah meter usai kota Daeng diguyur hujan beberapa hari terakhir. Warga pun terpaksa mengungsi. Kantor lurah, sekolah dasar, hingga masjid jadi lokasi pengungsi. Ratusan orang terpaksa menginap di tempat ini sembari menunggu air surut. Kalau untuk di sini sekitaran 50 rumah, mulai dari dalam sampai ke sini di depan. Ketinggian airnya sudah berapa? Kalau mulai dari sini ketinggian sampai di paha, di betis. Kalau ke dalam sampai di pinggang. Warga yang mengungsi kemana? Dia mengungsi ke daerah depan. Oh ya, lebih tinggi. Iya, daerah tinggi. Ada memang posko. Upaya penanganan banjir di Makassar bukan kali pertama coba dilakukan. Namun hingga kini semuanya belum sesuai harapan. Kini warga menanti program penanganan banjir dari Wali Kota Munafri Arifuddin. Biasanya ada penyempitan atau ada wilayah resapan yang menjadi tempat pembangunan. Nah, ini kita akan lihat untuk memastikan ada alur air baru supaya kalau di sini kan airnya terperangkap, ya, jadi tidak mengalir, dan mudah-mudahan ini bisa kita carikan jalan keluar. Ya. Di Makassar ada 3 daerah yang jadi lokasi langganan banjir, masing-masing Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Manggala. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas apa yang menyebabkan banjir hingga seperti apa strategi yang disiapkan oleh Pemkot Makassar atasi banjir tahunan ini? Selengkapnya kita tanyakan langsung ke Wali Kota Makassar. Sudah berhubung bersama kami melalui sambungan daring bersama dengan Bapak Munafri Arifuddin. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, untuk update-nya lebih dulu, ada beberapa lokasi lagi di Makassar yang saat ini masih banjir dan juga berapa total warga yang mengungsi? Jadi per hari ini dari 5 posko pengungsian yang terbuka, sekarang sisa 2 lagi, ya kira-kira sisa ada 30 kakak yang ada, karena kondisi hujan saat di Makassar sudah mulai relatif lebih rendah, dan ini di wilayah-wilayah ini dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, Makassar ini ya alhamdulillah kondisinya lebih baik. Artinya dari 3 titik banjir yang ada di Kota Makassar, cuma 1 titik banjir ini yang ada proses pengungsian yang terjadi, dan ini pun cuma berlangsung 1 hari. Nah,
dari 5 posko pengungsian yang dibuka oleh tim yang ada di pemerintah Kota Makassar, sekarang sisa ada 2 saja yang ditempati dan mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi ke rumah. Ini sebenarnya sangat berhubungan dengan sistem sanitasi yang ada di tempat mereka. Artinya masalah toilet dan sebagainya yang masih terendam ini mengakibatkan mereka harus keluar meninggalkan rumah untuk sementara, seperti itu. Oke, sebelum berbicara mengenai sanitasi, sebenarnya kalau dari yang Bapak katakan bahwa curah hujan di sana sudah semakin reda, sebenarnya apa penyebab dari banjir yang melanda Makassar? Apakah memang ini menjadi banjir tahunan? Apakah memang ini difaktori oleh cuaca ekstrim saat ini? Ya, dua-duanya menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Yang paling pertama adalah letak dan posisi wilayah yang menjadi langganan banjir ini memang berada di wilayah cekungan dan ada yang berada di wilayah bantaran sungai. Dan yang kedua ditambah cuaca ekstrim yang menurut BMKG bahwa ini akan berlangsung sampai di akhir bulan Februari, sehingga kita masih sampai hari ini Makassar dalam status siaga untuk memastikan posisi-posisi shelter dan pos-pos pengungsian itu kita sudah membuat sedemikian rupa. Jadi bahwa kondisi alam yang ada, posisi geografis dari tempat yang selalu menjadi langganan banjir ini memang butuh perhatian ekstra untuk membuat alur-alur air sehingga alur air ini tidak terjebak di dalam wilayah yang tergenang banjir ini. Ini kita cari alternatif untuk bisa menyalurkan kemana alurnya, dan ini kita sudah melakukan beberapa proses kajian dengan baik dengan universitas maupun dengan koordinasi dengan balai yang menangani masalah sungai yang ada di Kota Makassar. Oke. Strategi juga tengah disiapkan, semakin dimantangkan. Mungkin dari Pak Mufri sendiri, apakah ada imbauan terhadap warga berdasarkan prediksi BMKG yang tadi Bapak katakan, hingga apa saja yang harus dilakukan oleh warga saat ini? Ya, jadi kami menyampaikan dalam satu siaga ini kita memastikan untuk masyarakat bisa melihat hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi di dalam cuaca yang ekstrim ini, seperti dengan curah hujan yang tinggi dan kecepatan angin yang tinggi juga, ini mengakibatkan akan banyak sekali pohon-pohon tumbang yang ada. Kecepatan angin ini akan sangat berpengaruh juga terhadap saudara-saudara kita yang ada di pesisir, sehingga tinggi gelombang akan sangat tinggi. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Makassar untuk tetap dalam keadaan waspada. Artinya menghindari tempat-tempat yang kemungkinan bisa terkena dampak langsung dari cuaca buruk ini, seperti rimbunan pohon yang besar dan sebagainya. Nah, dan yang lebih penting lagi bahwa kami di pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan segala sumber daya yang kita miliki, baik dari BPBD, baik dari Dinas Lingkungan Hidup, baik dari PU, maupun juga dari Dinas Sosial, untuk memastikan kalau terjadi hal-hal yang lebih besar yang terjadi seperti pengungsi yang kemarin. Dan yang berikutnya kami juga memastikan kepada masyarakat untuk bisa memastikan sarana atau supporting terhadap kebutuhan mereka supaya di area pengungsian itu tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi kelaparan, harus diperhatikan dengan baik gitu. Oke, ini imbauan yang sebenarnya bisa diterapkan untuk beberapa wilayah di Indonesia menghadapi cuaca ekstrim seperti yang dialami kita saat ini. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami di Jurnal Nusantara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda akan ada informasi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan kantor pemerintahan di IKN bisa rampung pada 2028 mendatang. Di balik setiap kejadian,
selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam Borgol, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Recharge energi positif di tahun baru dengan jokes terpecah dari gerombolan komika terpecah 2025. Ge Pamungkas, Ardit Erwanda, Ate, Ali Akbar, Popon Kerok, Rais, Firza Logika, Reno Venadi dalam Suci Rewind. Sabtu 7 Februari di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta. Amankan kursi Anda sekarang juga. Dapatkan tiketnya hari ini. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Suci Rewind, Best Laugh of the Year. No Mercy. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan kantor pemerintahan di IKN bisa rampung pada 2028 mendatang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden Prabowo minta otorita IKN dan Menteri PU mengoreksi desain dan fungsi IKN saat perdana meninjau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari kemarin. Prasetyo juga bilang Presiden berencana membangun 3 sekolah taruna Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara kita yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Nanda Aprilia, sampai jumpa.